Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh diceritakan sejarah Muhammadiyah di Temanggung nggak Ustaz? Oh ya, jadi begini, untuk Muhammadiyah Temanggung ini agak sudah masa lampau ya. Jadi tahunnya sekitar tahun 20-an, 1920-an. Itu masa-masa itu di Temanggung ini ada dua faktor yang mempengaruhi Muhammadiyah berdiri. Yaitu yang pertama adalah faktor masyarakat secara umum dan kemudian juga masyarakat Islam. Nah, masyarakat secara umum pada saat itu antara orang-orang Islam yang benar-benar melaksanakan Islam dengan beberapa pengaruh agama yang lain. Di sini kan juga ada Hindu, Buddha, seperti di daerah Kaloran itu masih banyak. Nah, kemudian juga ada pengaruh para umat Islam yang pulang dari haji dan juga pengaruh majalah-majalah yang muncul di kancah negara kita ya, waktu itu masih di bawah pemerintahan Belanda. Itu ada orang-orang yang haji kemudian pulang, kemudian ada orang yang membaca majalah-majalah seperti majalah-majalah yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh Islam di Timur Tengah seperti Pan-Islamisme ya, yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, Rosidrio dan sebagainya. Itu mempengaruhi kondisi masyarakat di Temanggung. Nah, dalam kondisi yang demikian itu ada seorang yang bernama Pak Ihsan ya. Pak Ihsan ini berasal dari Banjarnegara dan dia bersama juga penerusnya. Kalau yang penerusnya itu namanya Abu Su'ud Mansur Al-Ghazali. Jadi kedua orang ini, baik itu Pak Ihsan maupun Pak Abu Su'ud, itu kedua-duanya dari Banjarnegara. Nah, pada saat itu mereka punya inisiatif melihat kondisi masyarakat Temanggung yang demikian tadi latar belakangnya, pengen bagaimana supaya masyarakat ini kemudian melek ya, dan dalam tanda kutip terhadap Islam yang menurut mereka ya lurus lah, yang benar gitu. Nah, atas prakarsa Pak Haji Ihsan inilah kemudian secara resmi Muhammadiyah di Temanggung didirikan, yaitu tepatnya pada tanggal 26 November 1926. Nah, kemudian ketika beliau sudah diganti sebagai seorang kepala agama di Temanggung, diganti oleh Pak Abu Su'ud. Nah, Pak Abu Su'ud ini yang kemudian melanjutkan ya, dan mereka kemudian mulai lebih komunikatif pada masyarakat, mulai 1-2 ada yang tertarik, maka kemudian pergerakan itu melangkah lebih lanjut, dan pada saat itu pemerintah Hindia Belanda memberikan izin untuk mendirikan sebuah amal usaha, yaitu amal usaha di bidang pendidikan dengan nama Hollands Inland School Quran. Jadi ada semacam HIS ya, itu untuk Muhammadiyah pada tahun 1927. Nah, dan juga pada saat itu mereka beliau-beliau itu mulai mendirikan Hizbul Waton. Nah, HIS tadi yang khusus Quran tadi itu kemudian terus mulai berkembang, dan pertama kali itu diresmikan, diletakkan di Jalan MT Haryono yang sekarang menjadi SMP Muhammadiyah 1 Temanggung gitu. Nah, mulai dari hal yang demikian itulah kemudian berkembang. Muhammadiyah tidak sekedar menjalankan ini di bidang pendidikan dan kemudian pengajian-pengajian, tapi lebih lanjut mereka berusaha untuk memadukan pendidikan ini lebih modern. Jadi ada unsur-unsur kepesantrenan di dalamnya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga ada unsur modernnya gitu. Nah, maka kemudian kegiatan ini nampaknya menarik masyarakat gitu ya, sehingga anak-anak yang belajar di dalam sekolah ini mereka memiliki dua keterampilan, yaitu keterampilan agama sekaligus mereka memiliki keterampilan pengetahuan dan terampil untuk kerja. Nah, itu yang
yang memulai adalah tadi Pak Ihsan dengan Pak Abu Suud. Nah, sejak kemudian tahun 1945 ini mulai resmi didirikan pengurus-pengurus lebih banyak lagi karena masyarakatnya pengikutnya juga berkembang, maka kemudian berdirilah 2 cabang, yaitu cabang Keuangan dan cabang Kedu, walaupun pada saat itu namanya belum cabang gitu ya. Mereka juga menerbitkan sebuah majalah yang disebut dengan majalah Al-Haq gitu ya, atau dinamai dengan majalah Al-Haq. Dari sanalah muncul gerakan semakin semakin bagus, semakin tertata karena pengikutnya udah banyak, ada orang-orang yang dibagi-bagi untuk menjadi relawan mengurusi Muhammadiyah ini. Nah, di masa revolusi fisik hampir seluruh kegiatan tercurah pada perjuangan politik yang kemudian pada saat itu banyak orang Islam yang berafiliasi ke Partai Masyumi, di mana Muhammadiyah juga merupakan anggota istimewanya di dalam Masyumi itu, sehingga sampai dibubarkan Masyumi tahun 1962 oleh pemerintah Insinyur Soekarno. Nah, sejak saat itu Muhammadiyah berkonsolidasi dan kemudian menetapkan untuk melepaskan diri menjadi ansih di bidang ormas Islam ya. Mereka lepas dari kancah politik praktis. Nah, ini secara nasional sampai dengan sekarang. Sampai dengan tahun 1955 anggota Muhammadiyah dapat dihitung dengan jari, khususnya di Temanggung ini. Pada awal berdirinya anggota baru 8 orang, merangkap pengurus, sampai kurun waktu 10 tahun anggota kemudian menjadi 24 ya, dan seterusnya. Kemudian mulailah berdiri pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung yang secara resmi itu pada tahun 1962. Jadi kalau tadi berdirinya itu 1926, nah resmi ada pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung itu tahun 1962. Yang sebelumnya masih merupakan pimpinan cabang Temanggung. Nah, pada waktu itu pengurusnya ada Pak Haji Sukirman, ketua, kemudian beliau ini wafat tahun 1980, kemudian dilanjutkan Pak Haji Ismail Siswa Sudarmo, ya, ini anggotanya dan wafat tahun 76, kemudian Pak Haji Z. Ibrahim, kemudian Pak Prayitno, kemudian Bapak Sukadi Yuwono, yang wafat tahun 2005, dan begitu seterusnya. Ini pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung mulai berkembang sampai dengan alhamdulillah hari ini kita sudah cukup banyak dengan anggota yang cukup banyak, dengan amal usaha yang cukup banyak gitu ya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Temanggung ini ada rumah sakit, ada pesantren, ada sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, TK sampai menengah atas ya, juga ada MCC dan MDMC dan lain-lain yang cukup termasuk di bidang ekonomi ya, ada BTM, ada Larismu dan lain sebagainya. Nah, ini sudah berkembang dan mudah-mudahan yang kita harapkan melalui organisasi ini atau melalui pergerakan Muhammadiyah ini kita bisa mencerahkan masyarakat umat Islam sehingga mereka bisa kita ajak bersama-sama dengan kita sendiri mengajak diri kita bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya dan masuk surga bersama-sama. Ya, itu kira-kira sejarah Muhammadiyah. Bagus ya.